Ini. Aduh, bisa nggak sih kalau kita mendarat tuh yang gede dikit gitu? Hai, ini, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa ya? Aduh, sakit banget. Nah, bentar-bentar, ini kenapa tempatnya kayak gini ya? Kembali ke tempat kita. Bener, sayapnya sisa 2. Jamnya juga masih stuck. Jangan-jangan selama ini dugaan kita benar. Kalau kita nggak akan pernah bisa balik ke kampung kita. Kalau sayap di tangannya ini belum hilang semua. Kalau itu benar, berarti kita masih ada 2 dunia lagi dong, Ri. Astagfirullahaladzim. Dani ya? Dani? Dani. Kamu kok Kok kamu bisa ikut sama ke sini juga? Ngapain ikut? jadi ini kampung kalian? Kok lebih jadul ya? Jadi tempat gua. Ini bukan kampung kita. Terus? Kamu kenapa bisa ikut masuk? Gua nggak tahu. Begitu gua ngeliat gucinya, gua juga langsung kesedot. Ya ampun, tahu gitu berarti kita bawa tas-tas kita. Gimana coba kita nggak punya baju sekarang, mau pakai apa? Mau pakai ini doang. Mai, lagi di situasi kayak gini lu masih mikirin baju. Gua malah mikirin gimana khawatirnya ibu gua. Sekarang semuanya tenang dulu. Kali ini kita fokus buat nyari portalnya aja. Iya. Gua harus balik nih. Oh, terus gimana dong ya sekarang? Ada orang lagi. Bulan Nun. Misi Bu. Bu, saya mau. Iya. Apa taiki? Panjenengan ki sapa? Berarti Ah, bukan Buya yang kita atau bukan Buya yang dimensi sebelumnya. Logatnya Jawa. Atau Buya yang di kampung saya? Maksudnya opo to iki? Kalau boleh tahu nih, kami lagi di kampung apa ya? Oh lah, pasti bukan penduduk sini toh. Hah, saya Yeyen ya. Lah niki kampung Anjungan. Saya memang penduduk kampung asli sini. Baju saya ini memang buat beternak lebah madu. Sampean ini mau kemana? Dari mana? Ada suara minta tolong. Iya. Ayo, Mai. Jan, anak-anak muda tuh kakean pola ya. Tapi kelambinya apik, Jan. Kelambiku koyoke teko saka antariksa ya. Ya wis lah. Lazim, kamu nggak apa, Mbak? Enggak apa-apa. Tapi teman saya tadi saya udah suruh dia sembunyi di kandang ayam. Dia masih di sana. Di mana, Mbak? Di sebelah sana 100 meter ke sana. Oke, ya aku lihat. Ri, Jangan sakiti saya. Mbak, saya nggak nyakitin, Mbak. Mbak. Hei, aman.
mimpi apa gue semalam? Kenapa gue malah ketemu cewek cantik kesini? Apa ini yang namanya cinta pada pandangan pertama? Apa semua aman kok? Bu Iput, Kamu dari sini juga. Bu Iput. Yang Bu Iput peluk itu bukan Dani dari kampung kita. Maksudnya teh bukan dari Besti Iput, dari dimensi lain gitu. Iya. Punten atunya, bukan murim kita teh. Iput pikir kamu teh Besti Iput gitu. Mari terus gimana tuh kita teh kalau untuk bisa pulang lagi? Yaudah, kita ngumpul sama yang lain lagi yuk. Ayo Neng. Ayo Neng. Iput? Bu Iput, Ayah, ya Allah dulu ya. Iput ketemu lagi sama kalian. Alhamdulillah akhirnya. Ya ampun, kita gak nyangka bisa ketemu lagi, Bu. Iput juga sama. tapi kok kalian bisa tiba-tiba ketemu Teh Iput? Ternyata yang ngumpet di kandang ayam tuh Bu Iput. Jadi kalian itu satu dimensi sama Bu Iput. Kok bisa ada fenomena aneh kayak gini ya? Tapi saya benar-benar berterima kasih ya, karena kalian udah nyelamatin kita. Bu Iput doang yang lempar ke sini. Bu Yaya mana? Iput kayaknya nyawa tuh Yayan teh nyangsang di mana gitu. Mungkin Yayan teh nyangkut di planet lain kali ay. Iput sendirian kesini. Iya, tapi yang di dimensi lain kita ketemu juga sama Bu Yayan. Tapi Bu Yayan tuh logatnya Madura, dan yang ini kita ketemu lagi. Tapi yang kali ini orangnya kalem dan logatnya Jawa. Mah tuh sarua Besti Iput juga, tapi Besti Iput di sini gitu. Walaupun beda Yayan yang di Wakamsi gitu yang merepet terus. Tapi tenang we, dia teh suka gosip juga walaupun kalem gitu. Silakan diminum Mbak, Mas. Oh ya, karena kalian orangnya banyak, nanti kalian nginepnya di rumah kepala kampung ya. Tadi aku udah telepon. Dan sekalian kita makan malam di sana. Ya. Boleh, ya asal jangan sampai kita jadi ngerepotin kamu ya. Lamun gitu mah atuh Iput teh habis ini langsung beberes gitu barang-barang Iput buat dibawanya. Temenin aku Neng Maya ini. Oh iya, kita boleh minjem baju nggak ya? Soalnya kita nggak bawa tas. Boleh banget dong, nggak ngerepotin kok. Untuk laki-lakinya nanti aku telepon kepala kampung ya, siapa tahu mereka punya. Makasih ya. Sama-sama. Ya udah diminum dong. Silahkan. Makasih banyak kalau udah repot-repot. Mbak, Mas, kenalin ini kakak saya, Mbak Norma. Halo. Mbak. Halo Mbak. Mbak Norma ini bawa perlengkapan kayak gitu karena dia punya peternakan lebah madu. Asri, mereka siapa lagi? Kamu kurang puas apa? Udah nampung gue ikut di sini, dan sekarang kamu mau nampung lebih banyak lagi orang As. Kamu pikir rumah kita ini panti asuhan? Tenang aja Mbak, mereka itu nggak bakalan nginep di rumah kita kok. Mereka bakalan nginep di rumah kepala kampung. Tadi aku udah telepon. Nah, bagus deh. Maafin kakak aku ya. Dia emang orangnya kayak gitu. Ya udah, Bu Iput biar aku bantuin packing barangnya. Ayo tuh Neng Maya, ini temenin Iputnya. Iya, oke. Kita temenin ya, Bu Iput. Yes. Ibu teh seneng pisan kalian teh datang jemput Iput gitunya. Mbak, ini bajunya ya. Biar kalian bisa ganti baju. Makasih ya. Sri, tadi tuh sebenarnya kamu dikejar apa sih? Kata warga di sini sih, itu siluman kelelawar. Namanya Ahul. Tapi aku sebenarnya juga nggak yakin sih. Kamu
Kamu pasti dikejar sama siluman peliharaan ayah ya? Nah, jangan ngomong kayak gitu. Kamu itu kenapa sih masih menutupi fakta? Kalau ayah itu memang memelihara siluman. Dan sampai sekarang masih berkeliaran. Mengganggu warga. Ya tapi nggak ada buktinya kan. Lagi udah jelas ayah itu orang baik. Nggak mungkin kalau dia ngelakuin hal kayak gitu. Ya ngapain sih dengerin gosip-gosip orang kayak gitu? Kamu bilang gosip? Sudah jelas-jelas siluman itu mengganggu kita. Masih aja ya kamu gak percaya? Saya tuh heran sama kamu. Mbak yang aku heran. Ayah udah ngebesarin kita kayak gitu masih aja kamu fitnah. Mbak, udah cukup. Cukup jangan berantem. Kenapa aku jadi gatal-gatal kayak begini? Terima kasih karena selama kita ada di sini kamu udah mau nampung kita. Sama-sama, Mas. Maaf, tapi ini kita nggak ketemu dulu sama Bapak Kepala Kampungnya. Kan kita mau gunain rumahnya. Kebetulan Pak Kepala Kampung itu lagi keluar kota. Jadi nggak bisa ketemu sama kalian. Dia lagi jenguk saudaranya. Justru itu katanya yang nyelamatin Iput teh Pak Sutris, kepala desa di kampung ini. Untung aja, alhamdulillah Bu Iput gak apa-apa, Ibu baik-baik aja. Ngomong-ngomong, Asri di kampung ini emang lagi ada semacam teror ya? Teror kelelawar? Iya, sebenarnya udah sebulanan sih ada siluman kelelawar di kampung kita. Tepatnya setelah ayah aku meninggal. Kasihan banget ya. Padahal Pak Abidin itu kan orangnya baik. Tapi kenapa meninggalnya mendadak ya? Ya namanya umur kita kan nggak tahu. Berarti peternakan lebahnya bakal diwarisin ke anak-anaknya ya? Ya pasti dong Bu. Mungkin Norma yang urus. Kan Norma anak paling tua dan dia juga duluan yang kerja di situ. Iya ya. Ya kan? Iya. Kok saya merinding gini ya? Ya saya juga. Ada apa ya? Dan semenjak saat itu warga pada bertanya-tanya, kenapa siluman kelelawar itu muncul tepat di saat ayah aku dimakamin. Hai. Setelah aku lihat sendiri, dan aku dengar apa yang diucapin sama Mbak Asri, kayaknya aku jadi dapat jawabannya kenapa kita pindah-pindah dunia kayak gini, Ay. Apa tuh? Mungkin Allah emang minta kita bantuin kampung-kampung lain yang diganggu sama gangguan gaib. Makanya portal itu selalu muncul setiap kali kita selesain masalah di kampung yang beda-beda. Semua kampung sama aja. Warganya semua diteror sama ancaman gaib. Berarti pasti ada dua makhluk gaib lagi yang harus kita selesain. Oh, kamu ingat gak sih, Lip? Setiap kali kita nyelesain kasus, portalnya baru kebuka. Itu dia, ya. Mau itu makhluk gaib atau nggak tahu nanti ke depannya kita harus hadapin masalah apa lagi. Tapi ya, mau nggak mau kita harus terlibat sama kasus siluman kelelawar kalau mau pergi dari dunia ini. Oh iya, Lik. Waktu aku di rumahnya Asri, aku dapat vision. Aku ngeliat kalau Norma itu gatal-gatal. Apa ini ada hubungannya ya? Ada kaitannya sama siluman kelelawar? Pasti, Ay. Vision kamu kan selalu ada kaitannya sama kejadian aneh. Kalau gitu kita harus tetap pantau. Dan kita harus selalu awasin Norma. Untuk masalah ini biar kita berdua dulu aja yang tahu ya. Iya, Ay. Aku juga sekalian mau ajakin Fari sama Dani keliling kampung. Oh ya, kamu lucu banget udah bisa ngomongin vision kamu ke aku.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbak. Mbak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sebenarnya nyesel sih, Mei. Karena saya nggak bisa nolongin warga itu pas dia minta tolong. Waktu diserang sama siluman kelelawar. Katanya bener ya, kamu yang membawa jenazahnya Mirna. Apa benar dia meninggal diserang siluman kelelawar? Iya. Astaga, biasanya cuma sakit atau pingsan. Ini sampai meninggal. Serem banget ya. Bapak Ibu, saya benar-benar minta maaf sekali ya. Gara-gara ayah saya, kampung ini jadi nggak tenang. Saya benar-benar nggak nyangka akan separah ini sampai ada korban meninggal. Atau mungkin dendam siluman itu belum kelar. Jujur, saya takut banget. Jangan-jangan siluman itu jelmaan ayah saya. Maaf ya, bukannya saya mau ikut campur atau gimana. Kenapa jadi Mbak menjelek-jelekan almarhum ayah Mbak sendiri? Saya tidak menjelekkan ayah saya. Tapi kalau misalnya ayah saya menggunakan ilmu hitam, ya saya nggak akan pernah setuju. Itu nggak benar. Iya juga ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, masih ingat nggak dengan tawaran saya waktu itu? Gimana kalau misalnya kita iuran sama-sama mendatangkan Ki Suryo ke sini untuk merawat kampung kita, supaya kampung kita itu aman, tenang. Gimana? Kayaknya perlu deh perawatan kayak gitu. Aku udah nanya saudara aku di kampung sebelah. Katanya Ki Suryo itu dukun sakti. Kita iuran yuk. Mas, Mbak, ini aku udah pinjemin laptop dari kepala kampung di sini biar kita bisa cari tahu tentang aku. Makasih banyak ya Asri. Maaf banget kalau kita ngerepotin. Ya udah kalau gitu kita langsung cari tahu aja informasi soal siluman itu. Iya, Mbak. Kalau menurut artikel ini, Ahwal adalah sosok bersayap yang kedatangannya dipercaya sebagai pertanda kematian, kesialan, dan juga kehancuran. Persis sama apa yang dipercaya sama warga. Tapi lihat deh, nih, gambarnya. Ini makhluknya beda kan sama apa yang kita lihat? Apa yang diterima warga itu sebenarnya cuma informasi karangan dari internet gini ya? Kalaupun gitu siapa yang nyebarin, Mbak? Aku juga nggak tahu sih Mas, soalnya dari pertama kali kabarnya bersebar kayak bola api gitu, nggak tahu sumber awalnya dari mana. Tapi yang jelas mereka semua nuduh almarhum ayah aku. Coba dicari tahu kapan kedatangannya sama cara ngalahin ya? Iya, cara ngalahin ya. Kenapa loading terus ya? Ternyata kuota aku habis lagi. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita udah tahu kalau makhluk ini emang beneran bahaya. Iya Mbak, aku sebenarnya cuma mau bersihin nama baik ayah aku. Karena aku yakin kalau ayah aku nggak kayak gitu. Nggak mungkin kalau dia itu pakai ilmu hitam. Apalagi sampai nyimpan makhluk kayak gitu. Tapi kenapa Norma bisa seyakin itu ya? Kalau makhluk itu kiriman dari ayah kamu? Aku juga kalau itu benar-benar nggak tahu Mbak. Mbak Norma itu sampai ngebesar-besarin masalah ini. Ya mungkin aja karena
karena ayah aku pernah didatengin sebelum dia meninggal. Tapi aku yakin kalau ayah aku baik. Nggak mungkin. Aduh. Aduh. Kamu tuh kerja bener-bener gak becus ya. Kamu bikin saya rugi tau gak? Mana sih kamu tuh? Kamu tuh parah. Lah, Enda ini emang lagi sakit. Sakit. Ojo ya. Ayo. Mbak Norma, kamu tuh bisa nggak sih baik sedikit sama pegawai kamu? Nggak usah pakai kekerasan kayak gitu. Kamu itu ngerti apa? Kamu nggak usah ikut campur. Hah? Kamu nggak ngerti tentang kayak beginian. Hah? Iya Mbak, aku tahu kamu lebih ngerti. Tapi kamu kan bisa ngomong baik-baik sama mereka, Mbak. Kamu nggak usah sok pintar ya. Saya tahu kamu itu pendidikannya lebih tinggi dari saya. Tapi kalau untuk urusan ternak lebah, saya lebih jago. Paham kamu? Saya itu udah rugi banyak. Kamu nggak tahu kan? Jadi sekarang kamu gini deh. Kamu kerjain. Kerjain? Oke. Aku bakalan gantiin pegawai kamu. Tapi kamu harus baik-baik sama mereka. Semangat. Jadi selama ini kamu di sini ngapain aja? Ya, iput manyumput atuh udah sieun, teu wawuh jeung jelema di dieu mah. Gila nuan. Bu Yen. Yeyen. Lah sampean berdua ini mau kemana? Jalan berduaan. Jangan-jangan mau kencan ya. Ari kamu teh atuh tong ngomong sembarangan gitunya. Iput Mas sama Dani teh mau keliling-keliling aja gitu di kampung ini. Pan kita teh belum tahu di kampung ini teh ada apa aja gitu. Terus mendingan kamu teh gabung aja. Sekalian eta teh ibu teh mau nanya soal si Norma, kamu teh nyaho? Lawang saya sendiri nggak kenal deket kok. Tapi ya Norma itu bala epol. Nek wis kumat, medeni. Beda sama adiknya. Koyo langit karo bumi. Yen, boleh nggak ibu teh megang tangannya Yen gitu, seetik banyak. Ibu teh kayak nostalgia atau ngomong sama kamu teh jadi inget sama Yen. Beti ibu terima kasih. Kamu jatuh ngomong nate merepet kayak petasan renteng gitu. Tapi kamu mah kalem gitu, aliman. Kamu teh seneng tuh ngerti tuh ngomong ibut. Boten. Boten, jangan ibu tuh gantiun. Lah, Mas, lah sampean ki ngopo to mesem kaya wong mendemi kependel asmara ngono ya. Sesuaitan lho, Mas. Edan, maksudnya gila? Ya, aku emang gila. Gila sama Neng Gelis. Yalah, tenan to. Tarani yo gendeng kedanan asmara. Gelo beneran ada Mayen, ayo tuh Yen. Sian ibu teh. Sian wong lanang. Aku sayang sama Neng Iput. Neng Iput. Yen, menurut kamu gimana? Itu iuran yang dibilangin Norma. Apa kamu mau ikutan bayar juga? Lah nek aku ki ora usah melu ya. Sebabnya aku ya isih kuwatir lho. Ki Suryo ki bener apa ora iso ngusir demit kelelawar kuwi. Lah nek demit kelelaware malah ngamuk, engko diganggu piye sapa me tanggung jawab? Bener juga sih. Aku. Terus gimana? Tadi aku udah bayar. Apa aku ambil lagi ya uangnya? Urusanmu wae lah, mbu aku ora melu-melu aku. Apa itu? Demit. Rayu. Apa itu? Rayu.
Justru, ya Allah, ketewasaan iki piye gitu loh. Innalillahi Wa inna ilaihi raji'un. Udah tuh Yen, kamu teh harus ikhlasin Rumi ya. Ini teh udah takdirnya dia, bukan salah kamu. Tapi salah itu tuh siluman kelalawar. Kayaknya ini waktu yang tepat untuk aku ingetin warga kalau siluman kelawar itu sangat berbahaya. Jadi warga bisa segera pada bayar iurannya. Kalian mau sampai kapan seperti ini terus? Kalian lihat sendiri kan, bahayanya siluman kelelawar. Sampai merenggut nyawa Rumi. Kita nggak bisa terus-terusan kampung kita diteror sama siluman kelelawar. Kita harus segera bertindak. Semua harus kumpulkan iuran. Kita panggil Ki Suryo, dan jangan sampai ada korban lagi. Gimana Neng Iput? Neng Iput setuju juga? Teuing atuh Iput mah bingung dah. Sama sih. Ya saya udah kapok sebenarnya berurusan sama makhluk gaib. Ya sekarang terserah sama warga yang lain deh. Maunya kayak gimana? Sebaiknya kita teh harus bicarakan sama Asri. Pokoknya aku tuh nggak setuju sama usulannya Mbak Norma. Aku nggak setuju kalau warga itu harus bayar. Dan aku juga nggak setuju kalau dia ngedatengin dukun yang belum tentu dukun itu juga bakalan berhasil ngusir siluman kelelawar itu kan? Mbak, mumpung kamu lagi di sini, aku mau bilang sama kamu, aku mau minta tolong sama kamu, berhenti hasut warga. Apa yang kamu lakuin itu udah keterlaluan, Mbak. Kamu tuh sadar nggak? Apa yang kamu lakuin udah bikin nama Ayah tuh tercemar buruk. Kamu bikin warga percaya kalau Ayah yang beneran ngirim kelelawar itu. Sekarang kamu nyuruh warga bayar iuran itu. Dan kamu nyuruh dukun yang belum tentu berhasil itu datang ke kampung ini. Kamu tuh sebenarnya mau apa sih? Ya justru itu, kita harus mengusir siluman kelelawar supaya Ayah itu tenang di alam sana. Ya kamu sadar nggak Ayah itu nggak bakal ngelakuin itu? Ayah itu orang baik. Kamu tuh nggak sadar ya? Ayah itu yang udah ngebesarin kamu. Halo Norma, maneh teh atuh henteu seharusna kitunya eta jelek-jelekin bapak kamu walaupun dia teh bukan bapak kandung kamu gitu. Tetap aja kamu teh harus menghormati dia. Harusnya mah kamu teh bersyukur atunya sudah dipungut gitu dari panti asuhan. Tidak seharusnya kamu teh hasut warga gitu, nyebarin fitnah, nyebarin gosip gitu tentang bapak kamu. Saya mah ada yakinnya kalau Pak Abidin teh itu mungkin ngelakuin yang seperti kamu bilang. Stop kamu ya! Kamu nggak usah ikut campur urusan kami. Lebih baik sekarang kalian pergi. Pergi! Oke. Pergi! Pergi! Ya kita Pergi sekarang! Pergi! Apa yang sudah kamu bilang sama orang? Setelah kamu sok pahlawan untuk membela karyawan saya, dan sekarang kamu membuka aib saya kalau saya bukan anak kandungnya Pak Abidin. Kamu senang kalau saya dibully? Senang kamu? Aku tahu aku salah. Aku minta maaf samamu. Aku udah buka aib Mbak. Tapi apa yang kamu lakuin itu udah keterlaluan. Kamu ngejelek-jelekin Ayah, kamu ngefitnah Ayah karena kamu tahu Ayah itu orang baik. Emang Ayah kok yang salah? Kamu aja yang gak tahu. Pokoknya ya, kali lagi kamu ikut campur masalah saya akan tetap panggil Ki Suryo ke sini. Jangan pernah halangi saya. Kamu halangi saya, kamu akan menyesal. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Saya sudah periksa rumah ini. Ternyata pemilik rumah ini telah meninggal 1 bulan yang lalu. Makanya makhluk itu diam. Karena pemiliknya telah meninggal. Wah, berarti benar yang dibilang sama Norma. Kalau siluman itu piaranya Pak Abidin. Kan dia udah meninggal.
meninggal sebulan yang lalu. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, saya minta kalian jangan percaya apa yang gak diajarkan sama agama Islam. Ya, itu nanti takutnya jadi syirik. Iya, benar ibu-ibu. Kalian tahu apa? Kalian itu cuma pendatang di sini. Kalau ada apa-apa sama kami, kalian mau bertanggung jawab. Iya. Siapa sih mereka? Doyan banget musim kampung kita. Ya udah, biarin aja, gak usah dipeduliin. Jadi gimana nih Ki? Supaya siluman itu nggak datang ke kampung ini lagi dan nggak banyak makan korban Ki. Dari kita nggak usah ikut campur. Kita harus tetap tenang. Takutnya kalau kita ikut campur terlalu dalam, kamu tuh bisa diamuk sama warga. Aku nggak mau kalau kamu sampai diamuk warga sini. Bisa panjang urusannya. Ya, Ki, saya mohon sekali Ki. Aki lakukan sesuatu supaya kampung ini tetap aman, tentram Ki. Sekarang, kamu bagikan jimat ini kepada warga karena kamu telah bayar saya. Ya Ki. Dinggo ta iki. Pakai jimat itu. Jangan sampai lepas. Karena jimat itu adalah perlindungan dari serangan siluman kelelawar. Hasil dari pemeriksaan ini menunjukkan bahwa Bu Norma mengidap kanker paru-paru stadium akhir. Dan dengan berat hati, saya sampaikan bahwa harapan hidup Anda tidak lebih dari 6 bulan. Kenapa aku harus mengidap penyakit ini? Kenapa kau begitu membenci aku? Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa? Kenapa harus aku? Daripada aku mati karena kesakitan, lebih baik aku kalah. Jangan bodoh kamu. Tidak ada satu masalah pun yang tak bisa diselesaikan di dunia ini. Bapak siapa? Kenapa Bapak selalu tahu masalah saya apa? Saya Ki Suryo, dukun sakti dari kampung sebelah. Saya bisa bantu kamu untuk bisa bertahan hidup dan menjadikan tubuh kamu sebagai rumah siluman kelelawar. Saya sangat berterima kasih sekali sama Aki karena Aki telah melakukan ritual palsu dan membagi-bagikan jimat keluarga. Dengan begitu, warga akan percaya sama kita dan mereka tidak akan mencari dukun lain untuk mengusir siluman kelelawar. Tidak masalah. Aku juga dapat uang dari ritual palsu itu dan jimat palsu itu. Ki Suryo, saya benar-benar nggak nyangka ya kalau pertemuan kita ini benar-benar mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Ki Suryo tahu nggak? Semenjak tubuh saya menjadi wadah untuk siluman kelelawar, saya merasa tubuh saya itu lebih sehat dan umur saya menjadi lebih awet muda, semakin panjang umur, dan saya nggak perlu tuh repot-repot memikirkan pengobatan yang mahal. Itulah gunanya kamu percaya saya. Tapi ingat,
janji kamu sama siluman kelelawar itu. Kamu harus mencari 15 nyawa perempuan sebelum datang bulan purnama ke-7. Sedangkan kamu baru mengasih 8 jiwa perempuan. Jangan sampai kamu akan jadi tumbalnya. Baik, saya sangat mengerti itu, Ki. Maka itu, Ki, saya menyuruh Aki untuk membuat ritual palsu dan membagi-bagikan jimat keluarga. Tanpa mereka sadari, mereka yang akan saya jadikan tumbal. Kumaha atunya. Ini teh ibu teh jadi takut kalau kita teh terus-terusan diteror sama eta siluman kelelawar, ay. Maya. Ibu Iput gak usah khawatir. Ini kebetulan saya masih punya 3 jimat. Ini gratis. Buat jaga-jaga kalau misalnya kalian diganggu sama siluman kelelawar. Mbak, kamu stop deh nyuruh warga untuk pakai jimat kamu. Kamu gimana sih, Sri? Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Ini bentuk perhatian aku ke warga dan juga kampung ini. Ini jimatnya ya. Ini sih. Iya udah, kalau gitu aku bikinin minum dulu ya buat kalian. Aku bantuin ya. Ya, yuk. Maya, lumayan buat jaga-jaga. Ayo ambil aja. Sakuin biar ini teteh nyaho. Jujur ya Bu, saya tuh takut banget tahu. Sampai semalam itu saya benar-benar gak bisa tidur. Takut banget diserang sama siluman kelelawar. Bukan cuma neng Maya tuh. Lah dalah, tak golek yo jebule neng kene. Lah aku ki arek kondaro kowe lho, Mai. Aku ki ora iso turu. Wis pirang-pirang dino tuh gak bisa tidur babar blas ngono. Hah, mbuh padahal aku yo duwe jimat lho iki lho. Ih, kamu teh sarua atuh Yen. Iput oge henteu bisa bobok gitu, padahal Iput teh udah punya jimat terbaru. Tapi tetep we asa diganggu. Hah? Jimat terbaru? Kok nggak bilang kalau upgrade sih? Ah, Maya, piye to kowe? Aku ki wis arep ngomong karo kowe, tapi aku wedi ana kancamu kae lho, si Aini kae lho sing anti jimat. Mbel gedes tenan. Engko aku diseneni yo. Lamun Aini nyahoeun bisa diceramahin kita teh siang malam gitu. Apalagi Pak Hari sama Malik. Mata kiku Iput mah disebutkeun di sakuan gitu. Emah aku Mai. Aku juga takut sih kalau soal itu. Pagi diceramain sama Aini sama Pak Hari. Ini aku tuh sampai tidur tuh akan nggak aku pakai. Piye? Nek saiki kita nang omahe Ki Suryo. Jaluk upgrade ngono. Ayo, ayo. Mau Mai. Aku tuh masih ngerasa aneh banget ya. Dan bingung kenapa semua warga itu percaya sama jimat itu. Padahal kan jelas-jelas itu perbuatan yang syirik. Itu dia yang aku juga nggak ngerti.
Padahal jelas-jelas masih banyak yang digangguin. Oh ya, Rik, waktu semalam kalian ngeronda, kalian ngeliat ada yang aneh nggak? Enggak sih ya. Aku nggak ngeliat ada yang aneh. Iya. Paling cuma ada warga aja yang khawatir soal siluman kelelawar ini. Oh, ini gimana ya? Gimana caranya kita bisa pecahin misteri siluman kelelawar ini? Aku sih cuma berdoa aja, semoga semuanya cepat berakhir dan kampung ini kembali aman. Dan buat kalian, semoga secepatnya kalian bisa nemuin portal untuk kalian pulang. Amin. Ayo Tom. Tapi kenapa kita mendadak sakit kulit gini ya? Aduh. Lah dalah. Lho piye iki? Alon-alon tolong diangkat, digawa nang omahe ya. Diterno ya. Anterin ke rumah nak atunya. Lah dalah, iki piye iki ngene? Sebentar, kenapa sekarang yang muncul itu bukan siluman kelelawar ya, tapi wabah penyakit yang nyerang warga? Tenita. Ada apa ini kok panik begitu? Kebetulan ada kamu. Aku mau upload jimat ya. Kenapa? Kalian diganggu sama siluman kelelawar? Ya durung. Tapi aku ya wedi to. Oh, aku wedi loro koyo warga-warga sing liya ngono. Iya tuh ikut oge sieun gitunya, sieun barare eta teh bareureum terus pingsan gering gitu. Rencana aku berhasil. Teror itu bikin warga makin takut dan makin banyak yang datang minta jimat. Ini namanya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Aku gak mau cuma dapat sehat, tapi aku juga mau dapat untung yang besar. Kita harus cari cara untuk ngejebak siluman itu. Cuma gimana ya caranya? Gini aja. Saya fokus buat cari portal. Kalian berdua cari cara supaya bisa ngalahin siluman itu. Oke. Tapi sebenarnya Eri, aku sih mikirnya portal itu baru bakal muncul kalau kita udah selesaiin masalah kelelawar gaib ini. Tapi ya, nggak masalah, kali ini kita cobain kerjain dua-duanya. Ya udah, pokoknya nanti kalau ada apa-apa, kamu bisa langsung cari kita ya. Ya. Yaudah. Saya cari portal ke arah sana kali ya. Hati-hati, Ari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, gini, gimana kalau kita cari ide buat ngejebak silumannya dulu? Supaya siluman itu keluar. Iya, aku dari tadi juga lagi mikirin cara buat ngejebak silumannya, cuman... Aku punya ide. Nanti malam kita eksekusi ya. Oke? Oke. Ternyata tenang juga ya kampung ini. Setelah siluman kelelawar udah nggak datang lagi. Saya sudah bawa keluarga ini Pak, tapi di rumahnya sudah tidak ada lagi. Iya, terus pas ketemu di jalan, gue suruh bawa ke sini. Nggak apa-apa, Dan. Untung aja kamu inisiatif buat ngecekin mereka. Tapi ada yang aneh, Lik. Kenapa mereka nggak bangun-bangun ya? Kayaknya kondisinya sama deh kayak sebelumnya. Ada beberapa warga yang koma juga kayak gini. Bener. Soalnya menurut data kepala kampung ini udah ada 12 orang yang meninggal dan koma. Dan semuanya perempuan. Ternyata tumbal aku baru berhasil 12 orang. Kurang 3 lagi. Tapi mereka udah mulai nebak-nebak. Ini nggak bisa aku biarin. Norma? Mereka itu pasti tidak percaya sama jimatnya. Makanya mereka itu masih diteror. Kata Ki Suryo, jimat itu kalau dipakai dia tidak percaya. Itu pasti akan masih diteror. Tapi tenang aja, nanti jimat yang baru itu akan lebih ampuh.
Nggih. Kok Aini udah pakai jimat? Apa jangan-jangan dia udah percaya? Bagus deh. Aku nggak perlu lagi bujuk dia. Aku tinggal hisap jiwanya. Akhirnya kamu datang juga. Kenapa reaksinya biasa aja gitu? Apa mungkin dia sengaja menunggu aku? Boleh pinjam Bu Yayan? Nggih. Lik, Ri, sekarang. Hampir aja dapat dia, Ri. Gak apa-apa, Lik. Keadaannya udah lemah. Berarti bisa makin mudah kita buat tangkap dia di lain waktu. Iya, Ri. Yang penting sekarang kita udah tahu kalau siluman itu mengincar orang-orang yang pakai jimat ini. Gara-gara Malik Safari, aku jadi terluka kayak gini. Untung aja aku bisa kabur. Uluh, di sini teh menisah dukieunya. Coba kalau di Wakam si Ibu teh pasti udah nyeblak sama Yeyen. Itu kan Ibu Iput. Dia sendirian. Pasti dia pakai jimat. Dia bisa jadi tumbal aku selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Siluman kelelawar. Kita boga jimat anyar ieu mah. Tah sia siluman kelelawar. Teu aing mah ku sia tah tingali. Iput mah boga jimat anyar sok sia. Sok wani. Hadiah sia. Kali dia itu. Jangan ganggu dia. Ayo. Yang Iput. Yang Iput nggak apa-apa kan? Yang Iput udah aman sekarang. Gak perlu takut lagi ya. Makasih ya Dan. Yang Iput, jujur, pertama kali aku ngeliat Neng, aku tuh langsung jatuh cinta sama Inggris. Kali mana atuh Dan. Sadar atuh eling, Ibu teh buka sakit. Ya, laki Neng Iput kan ada di dunia lain. Kalau misalkan Neng Iput nggak bisa balik ke dunia Neng Iput, berarti Dadi bisa dong mencintai Neng Iput di dunia ini. Mau Ibu mah yang balik kalau kamsi alik. Neng? Neng Iput! Kok jadi serem gini sih? Tau gitu aku ikut sama Bu Iput. Kenapa coba aku harus jalan sendirian? Pergi kamu! Pergi ya! Pergi ya! Pergi ya! Tolong! Tolong! Hai! Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Baik, kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Kamu udah aman sekarang, Mei. Makasih ya, kamu selalu jadi superhero aku. Itu emang selalu kamu bawa. Ya emang aku bawa ini
Tadi soalnya ini juga diserang, jadi aku selalu siapin air zam-zam. Terus juga mungkin Allah nuntun aku kesini buat nolongin kamu. Kenapa aku selalu gagal terus? Aduh. Sebenarnya apa sih yang disiram sama si Fahri itu? Kenapa aku jadi gatal-gatal kayak begini? Kamu kenapa? Hah? Kamu teriak-teriak? Tangan gue. Kamu jangan mendekat. Jangan mendekat! Kamu keluar, jangan ikut campur urusan aku! Sekarang pergi! 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 Mbak, tangan kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asri, apa ada masalah? Mbak Norma habis pulang. Terus tangannya luka-luka. Merah-merah, tapi pas aku mau lihat, dia kayak marah gitu. Kayak orang yang nggak mau dilihat lukanya. Tangannya luka merah. Apa iya Norma jadi korban siluman juga? Atau jangan-jangan justru dia yang selama ini main-main sama ilmu hitam? Sri, aku boleh minta bantuan kamu nggak? Bantuan apa? Aku minta tolong sama kamu buat cari informasi tentang apa yang dilakuin sama Norma sekarang. Entah itu jimatnya atau apapun. Sekecil informasi itu penting banget buat aku. Aku harus mencari tumbal. Aku harus mencari tumbal malam ini. Untuk aku hisap jiwanya. Supaya aku gak sakit lagi. Aku harus... Kamu udah melihat semuanya, jadi aku nggak bisa membiarkan kamu bebas. Enggak. Jangan bunuh aku, Mbak. Mbak, aku mohon. Di dalam sana pasti ada kamu, kan? Kamu bisa dengar aku, kan, Mbak? Aku mohon, jangan lakuin ini. Norma. Norma. Mbak harus jelasin ke aku. Kamu kenapa? Sekarang kamu tahu kan, kalau aku adalah siluman. Dan gak perlu ada lagi yang harus aku rahasiakan. Aku sakit keras. Aku terkena kanker paru-paru stadium akhir.
Dan usia aku itu sudah tidak lama lagi. Aku bilang sama ayah, tapi ayah gak peduli sama aku. Ayah lebih peduli sama kamu. Ayah sekolahkan kamu tinggi-tinggi. Ayah lebih peduli sama masa depan kamu. Kamu punya masa depan. Tapi aku cuma dijadikan karyawan lebahnya, Mbak. Aku dijadikan seperti pembantu. Mama sebaiknya mulai gitu karena aku dan ayah tuh sama-sama sayang sama Mbak. Kami sayang banget. Waktu aku bilang sama ayah, aku ingin berobat. Tapi ayah bilang, ayah nggak punya uang. Uang ayah habis untuk pendidikan kamu dan juga kantor. Dari situ aku sadar, aku bukan siapa-siapa. Aku putus asa. Dan aku mencoba untuk dan akhirnya aku ketemu dengan Ki Suryo. Ki Suryo yang menyelamatkan aku dan menyembuhkan aku melalui siluman kelelawar. Ayah mempergoki aku sama seperti kamu di saat aku mau berubah menjadi siluman kelelawar. Aku terpaksa, ayah. Dan aku mulai membuat fitnah untuk membalas sakit hati aku. Aku membuat fitnah kalau keluarga kita menggunakan ilmu hitam. Tapi bukan ayah, melainkan aku. Aku yang menggunakan ilmu hitam. Kenapa? Mbak nggak cerita aja sama aku? Kenapa Mbak malah milih jalan sesat kayak gini? Kenapa Mbak malah ya? Kenapa? Kenapa Mbak? Cukup! Cukup kamu tahu sampai di sini aja. Dan sekarang kamu yang akan menjadi tumbal aku. Ya!
Assalamualaikum. Asri. Sri. Sri. Tumben banget, dia tiap pagi dia bakal selalu nyamperin kita seenggaknya. Bener pisan kamu teh Ai. Biasa nama dia teh datang gitu nganterin sarapan buat kita. Terus sekarang teh kemananya? Emangnya Neng Iput mau sarapan apa? Biar Dani masakin kalau Neng Glis mau makan. Lapar Iput mah, maneh we masak sorangan. Tapi kayaknya emang gak ada orang deh di dalam rumah ini. Kenapa ya? Kesannya Asri sama Norma tuh hilang gitu aja. Ya udah gini aja, biar kita bagi aja ya pencarian aku sama Fahri Maya nyari Asri, Bu Iput, sama Dani ya. Iya. Ayo. Nanti saya bakal ajak Malik juga. Kayaknya dia masih di rumah tadi. Ya udah. Kamu sama Yen aja. Kita bareng dong bertiga dong. Neng Iput. Ayo. Ya. Asri nggak ada di rumahnya. Aku tuh jadi kepikiran, apa mungkin Norma yang bawa Asri? Dan nggak tahu kenapa aku jadi yakin kalau siluman ini ada hubungan sama Norma. Kamu kenapa bisa mikir gitu, Gini loh, yang diceritain sama Asri semalam soal posisi di lengan siluman itu sama persis sama yang diomongin sama Asri. Luka itu. Iya, kayaknya kecurigaan kamu bener deh. Soalnya kemarin Fahri kan sempat nyiram air doa. Kalau emang siluman kelelawar itu beneran jelmaannya Mbak Norma, ya mungkin aja air doa itu yang sekarang bikin dia gatal-gatal. Yuk, kita udah siap. Mai, Fahri. Tapi kita harus tetap hati-hati ya. Kita berdua yakin kalau ini ada hubungannya sama Norma. Mungkin aja siluman ini jelmaannya Norma. Hai, aku mau coba cari Ki Suryo yang ada di kampung sebelah. Mungkin dia tahu lebih banyak soal ini. Mungkin kamu bisa berangkat sekarang aja deh, biar bisa lebih cepat. Ya. Tapi, Hai, aku minta sama kamu jangan kemana-mana dari Maya sama Fahri ya. Makhluk ini jelasnya berbahaya, aku bakal langsung nyusulin kamu. Ya, pokoknya kamu tenang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku gur ngancani tok wae ya. Mongko aku ora melu goleki lho. Cari sendiri aja, tak tunjukin tempatnya. Heeh Yen, tenang wae. Tapi ibu teh teu ngarti bahasa maneh teh naon. Put, tangi lho, Put. Yang tinggalin aku dulu, Neng Iput. Neng Iput. Lah dalah, piye iki, Mas? Lah jangan-jangan Iput iki jenenge koma. Kaya penduduk sing liya ngono lho. Put. Neng Iput harus sadar, Neng Iput. Kasih tahu ke saya semua yang kamu tahu soal siluman kelelawar itu. Dan apa hubungannya sama Norma? Saya tidak berhak ngasih tahu kamu. Pergi dari sini. Saya nggak akan kemana-mana. Sampai kamu kasih tahu saya semuanya. Iya, iya. Aku akan cerita. Kamu bakal terus kesakitan sampai saya dapat apa yang saya minta. Cerita! Iya, Norma memang bersekutu dengan siluman raksasa itu. Apa hubungannya Norma sakit keras sama siluman kelelawar itu?
dia pergunakan raganya untuk cari tumbal. Hati-hati, Ri. Nah ini. Mai bangun. Mai sadar, Mai. Mai. Astagfirullahaladzim. Neng Iput. Neng Iput jangan tinggalin Dani dong. Dani baru aja jatuh cinta sama Neng Iput. Apa sih? Ojo suwe-suwe nyekel tangane. Perempuan iki wis duwe bojo. Bukan muhrimnya. Lagian Iput itu cuma koma loh, bukan mati. Mosok nangisnya kok ngono. Maafin aku karena aku gagal nyelamatin mereka. Ini bukan salah kamu. Kamu udah berhasil ketemu sama Ki Suryo. Ki Suryo udah ceritain semuanya. Siluman kelelawar itu emang ada hubungannya sama Norma. Seakan-akan mereka udah jadi satu karena kelelawar itu gunain raganya Norma untuk cari tumbal. Norma ngelakuin ini biar dapat kesehatan. Karena selama ini Norma tuh mengidap sakit keras. Rajin. Walaupun dia ngelakuin itu karena terdesak, tapi tetap aja perbuatan dia nggak bisa dibiarin. Ada kemungkinan besar Asri lagi ditahan Norma. Atau bahkan udah jadi tumbal. Mbak Norma emang gak jadi bunuh aku. Tapi gak ada yang bisa ngejamin kalau dia gak akan berubah pikiran. Aku harus cari cara supaya aku cepat keluar dari rumah ini. Mbak kenapa? Mbak, itu tangan kamu biar aku obatin ya. Maksud aku kan kamu ada penyakit, bahaya juga loh untuk kamu. Di sini kan cuman ada aku. Jadi mending kamu itu lepasin ikatan aku, Mbak. Biarin aku ngobatin kamu. Aku akan lepasin kamu. Kamu harus ngobatin luka aku. Tapi kalau kamu sampai macam-macam, aku pasti. Mbak, aku bantuin berdiri ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kenapa bisa kejang-kejang gini? Ibu! Asri jangan pergi, Asri! Mbak, mohon. Mbak sadar, Mbak. Mbak sadar, Mbak. Tolong! Terima kasih. Norma, hentikan ini semua. Kamu jangan ikut campur urusan aku sama Asri. Norma, kami udah tahu kamu siapa sebenarnya. Kami udah tahu semua perbuatan kamu. Oh, bagus. Dan asal kamu tahu, kamu adalah korban saya selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Astik. Alhamdulillah. Akhirnya kamu sadar juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun Gusti. Istighfar. Tenang ya. Tenang. Alhamdulillah. Mbak bangun, Mbak. Ayo bangun, Mbak. Ayo. Saya bakal cari bantuan warga. Buat Mbak Norma. Iya, Mas. Makasih. Cepetan, Ri. Saya nggak butuh bantuan kalian. Asri, kamu yang tenang dulu ya. Kita tunggu Fahri aja di sini supaya bisa bawa Norma ke rumah sakit. Iya, Mas. Pergi kalian. Astagfirullahaladzim. Saya nggak butuh. Mbak dengerin aku ya. Sebaiknya sekarang juga Mbak bertobat sebelum waktunya terlambat. Ya. Aku khawatir sama Mbak. Gimana pun juga aku tuh sayang sama Mbak. Karena gimana pun juga kamu itu kakak aku. Mbak, aku mohon sama kamu tobat sekarang ya, Mbak. Norma, dengar saya. Mbak, mendingan kamu tobat sebelum terlambat, Mbak. Nah, ayo ikutin ucapan saya. Kita ucap syahadat bareng. Mbak dengerin, Mbak. Mbak.
Mbah. Mbah bangun, Mbah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rajiun, Mbah Norma. Apa jangan-jangan jenazah Norma udah berubah jadi siluman kelawar? Wallahualam. Tapi orang yang memakai ilmu hitam, dia tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Auzubillahi min dzalik, ya Allah. Mungkin ini pertanda kalau jiwa Norma udah diambil sama bangsa jin untuk dijadikan bagian mereka. Aku masih gak nyangka sama semua yang udah terjadi. Sekarang hidup aku benar-benar sendirian. Tapi aku mau berterima kasih banyak sama kalian. Karena kalian udah bantuin untuk menjaga kampung ini. Dan kembaliin kampung ini jadi aman lagi. Itu apa ya? Baik. Di sang portal. Kita bisa balik lagi. Yen, kamu mau ikut sama kita ke Wakam Siu? Boten. Yeyen sama Asri memang asalnya dari sini. Monggo kalian saja. Terima kasih ya Asri, Bu Yeyen. Terima kasih karena selama ini udah membantu kami. Sama-sama. Doakan kami ya, semoga kalian bisa balik ke dunia asal kami dengan selamat. Amin. Kalian hati-hati ya. Gue ikut ya. Karek naon mana teh mimi lu? Aku pengen memulai hidup baru lagi. Ikut ya. Oh my god. Yuk, Mike. Go. Terima kasih Yen. Kita pamit ya. Hati-hati. Makasih ya. Hati-hati Makasih, Bu semuanya. Yeyen. Bye-bye. Hatagagama. Nyaya Jadapa. Lawasatada. Karacanaha.